Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas submateri dari mata kuliah kimia dasar, yakni materi tentang keseimbangan kimia. Adapun penjelasan saya pada kesempatan kali ini itu bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Sebelumnya, saya Hakim Muhammad Rizky dari jurusan Teknik Sipil Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Baik, agenda pembahasan kita pada pertemuan kali ini itu terdapat 9 poin seperti pada slide. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya akan fokus membahas beberapa poin, yaitu poin 6 sampai poin 9. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan reaksi, menentukan tetapan keseimbangan berdasarkan tekanan atau Kp beserta contoh soal, hubungan Kp dan Kc beserta contoh soal, serta aplikasi reaksi keseimbangan di bidang industri. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Dalam asas Le Chatelier disebutkan bahwa bila suatu sistem dalam keseimbangan mendapat gangguan eksternal, maka sistem tersebut akan melakukan perubahan untuk mengatasi gangguan tersebut. Perubahan tersebut berupa pergeseran atau pergerakan sebagai usaha untuk mempertahankan keseimbangannya. Dalam asas Le Chatelier disebutkan bahwa setidaknya terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia. Yang pertama yaitu konsentrasi. Faktor konsentrasi ini hanya terjadi untuk zat dalam fase gas dan aqueous. Juga hanya terjadi pada keseimbangan heterogen. Artinya keseimbangan yang terdapat perbedaan fase. Misalkan dalam satu reaksi terdapat 2 fase, yaitu zat dengan fase solid dan zat dengan fase liquid. Nah, itu adalah keseimbangan heterogen. Jika zat ditambah, maka sistem akan bergeser ke arah berlawanan. Jika konsentrasi zat dikurang, maka sistem akan bergeser searah. Contohnya, saya di sini mempunyai suatu reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, jika kita tambah konsentrasi di ruas kiri, misalkan di zat N2, kita tambahkan konsentrasi, maka dia akan bergeser berlawanan arah. Artinya dia akan bergeser ke kanan. Dan jika kita tambahkan di ruas kanan, maka dia akan bergeser ke arah kiri berlawanan arah. Nah, sebaliknya, jika kita kurangkan konsentrasi pada ruas kiri, maka dia akan bergerak searah atau ke kiri. Dan jika kita kurangkan konsentrasi pada ruas kanan, maka dia akan bergerak ke kanan atau searah. Yang kedua yaitu suhu. Jika suhu atau temperatur suatu sistem dinaikkan, maka sistem akan menyerap kalor atau endotherm dan bergeser ke arah endotherm. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka sistem akan melepas kalor bergerak ke arah exotherm. Seperti pada contoh di sini, saya mempunyai persamaan N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Di sini terdapat delta H sebesar minus 9 2 kJ di ruas kanan. Berarti ruas kanan ini bersifat exotherm, melepas kalor, dan ruas kiri di sini endotherm. Tanda min di sini berarti bahwa sistem tersebut melepas kalor. Nah, jika suhu atau temperatur kita naikkan, maka sistem akan bergeser ke arah endotherm atau ke arah kiri. Jika suhu kita turunkan, maka sistem akan bergeser ke arah kanan, ke arah exotherm. Yang ketiga yaitu tekanan dan volume. Apabila tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang kecil. Apabila tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang besar. Pada pengaruh tekanan dan volume ini, fase padat dan fase cair itu tidak terpengaruh atau diabaikan. Seperti contoh, saya memiliki reaksi P aqueous tambah Q liquid menghasilkan R aqueous plus S aqueous. Di sini terdapat Q dalam fase liquid, artinya dia diabaikan. Jadi jumlah koefisien di ruas kiri itu hanya 1.
sedangkan jumlah koefisien di ruas kanan itu berjumlah 2. Nah, apabila tekanan diperbesar atau volume diperkecil, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang kecil. Artinya sistem akan bergeser menuju ke arah kiri. Sebaliknya, jika tekanan diperkecil atau volume diperbesar, maka sistem akan bergeser menuju koefisien yang besar atau menuju ke arah kanan. Menentukan tetapan keseimbangan. Rumus tetapan keseimbangan merupakan hasil kali tekanan parsial gas hasil reaksi dibagi dengan hasil kali tekanan gas reaktan setelah sebelumnya dipangkatkan dengan koefisiennya. Atau dirumuskan Kp sama dengan tekanan parsial ruas kanan pangkat koefisien per tekanan parsial ruas kiri pangkat koefisien. Adapun tekanan parsial gas atau P dirumuskan, yaitu P sama dengan mol gas per mol total gas dikali P total. Tetapan kesetimbangan tekanan hanya terjadi pada fase gas, sehingga pada fase solid dan liquid diabaikan. Contoh soal yaitu pada reaksi kesetimbangan N2 plus 3 H2 menghasilkan 2NH3. Jika mula-mula 0,4 mol N2 dan 2 mol gas H2 pada tekanan 3,4 atmosfer, maka pada saat kesetimbangan terbentuk gas N2 sebanyak 0,1 mol. Tentukan harga Kp. Pertama kita tulis reaksinya, kemudian kita tulis M mula-mula reaksi setimbang. Masukkan nilai-nilai yang diketahui. Di sini diketahui mula-mula 0,4 N2 dan 2 mol untuk H2. Kemudian juga di sini diketahui pada saat setimbang terbentuk gas N2 sebanyak 0,1. Pada saat setimbang terbentuk gas N2 sebanyak 0,1. Maka konsentrasi yang mendapatkan reaksi atau yang terjadi reaksi itu berjumlah sebesar 0,3 didapat dari 0,4 dikurangi 0,1. Nah, untuk zat H2 dan NH3 kita tinggal mengkalikan konsentrasi reaksi dari N2 ini dikalikan dengan koefisien masing-masing. Di 0,3 dikali 3 0,9, 0,3 dikali 2 untuk 2NH3 misalkan 0,6. Untuk reaksi setimbangnya berarti pada 3 H2 itu 1,1 molar dapat dari 2,0,9 2 dikurangi 0,9. Dan untuk reaksi timbang pada 2NH3 itu 0,6. Mol totalnya 0,1 ditambah 1,1 ditambah 0,6. Kemudian kita cari tekanan parsial masing-masing. Zat untuk N2 yaitu mol gas 0,1 per mol total 1,7 dikali 3,4 menghasilkan 0,2 atmosfer. Begitupun untuk H2 dan NH3. Kemudian kita cari Kp. Kp seperti yang kita ketahui adalah zat hasil atau zat yang ada di ruas kanan dipangkatkan koefisien per zat di ruas kiri atau reaktan dipangkatkan koefisien. Di sini kita ketahui 1,2 dikali 2 karena NH3 pangkat 2. Kemudian di sini N2 pangkat 1, 0,2 pangkat 1 dikali 2,2 pangkat 3 menghasilkan 0,676. Hubungan Kp dan Kc. Hukum kesetimbangan kimia adalah perbandingan dari hasil konsentrasi produk berpangkat koefisiennya masing-masing, konsentrasi reaktan berpangkat koefisiennya masing-masing. Tetapan kesetimbangan disimbolkan dengan Kp atau Kc. Perbedaannya, Kc itu tetapan kesetimbangan yang dinyatakan dalam konsentrasi molar terjadi pada fase padat dan cair, sedangkan Kp itu tekanan kesetimbangan yang dinyatakan dalam tekanan parsial terjadi pada fase gas. Tetapan parsial itu bergantung pada konsentrasi gas dalam ruangan, oleh karenanya kedua tetapan dapat dihubungkan sesuai dengan persamaan gas ideal. Seperti yang kita ketahui, persamaan gas ideal itu dirumuskan P dikali V sama dengan N kali R kali T. Nah, P-nya kita pindahkan menjadi P sama dengan N per P dikali R dikali T. Jadi N per P ini kita ketahui adalah C. Di sini saya contohkan, saya mempunyai reaksi A dan koefisien A kecil, B besar dan koefisien B kecil, menghasilkan C besar dengan koefisien C kecil ditambah D besar dengan koefisien D kecil. Maka tekanan parsial untuk masing-masing dari zat tersebut yaitu A dikali R kali T, B kali R kali T, C kali R kali T, D kali R kali T. Kp-nya dapat zat di ruas kiri atau zat reaktan, pangkat koefisiennya
per zat di ruas kanan, pangkatkan koefisiennya, hasilkan persamaan atau reaksi seperti ini. Maka dapat disimpulkan P sama dengan C dikali R dikali T, sehingga persamaannya menjadi Kp sama dengan Kc kali R kali T pangkat delta N, dengan delta N yaitu selisih koefisien, kiri dikurangi kanan, R tetapan gas, dan T adalah temperatur dalam Kelvin. Contoh soal, dalam bejana bervolume 2 liter terdapat keadaan setimbang 0,2 mol N2O4 dan 0,4 mol NO2 pada suhu 300 Kelvin. Harga tetapan kesetimbangan Kp untuk reaksi N2O4 menghasilkan 2NO2 adalah R sama dengan 0,08 liter atmosfer per Kelvin mol. Pertama-tama kita tuliskan reaksinya, kemudian kita tuliskan mula-mula reaksi setimbang. Di sini langsung diketahui setimbangnya 0,2 mol untuk N2O4 dan 0,4 mol untuk 2NO2. Kemudian kita cari Kc-nya seperti biasa, Kc zat ruas kanan pangkat koefisien kali zat ruas kiri pangkat koefisien dapat 0,2 dikali 2 0,1 menghasilkan 0,4. Nah, kemudian kita cari M dari masing-masing zat. M untuk N2O4 sama dengan 0,2 bagi 2 N per P sama dengan 0,1 molar. Begitupun untuk NO2 yaitu 0,4 dikali 0,2 sama dengan 0,2 molar. Maka kita masukkan rumus Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N yaitu 0,4 dikali 0,08 dikali 300 menghasilkan 0,4 dikali 24 dan hasil yaitu 9,6. Yang terakhir yaitu aplikasi reaksi kesetimbangan di bidang industri. Setidaknya terdapat 3 aplikasi reaksi kesetimbangan. Yang pertama, dalam pembuatan amonia NH3 itu dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Reaksinya seperti ini, N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Yang kedua itu pembuatan asam sulfat H2SO4 dilakukan melalui proses kontak membakar belerang murni di udara agar terbentuk gas SO2. Persamaannya yaitu S tambah O2 menghasilkan SO2. Yang terakhir yaitu pembuatan gas klor atau Cl2 dilakukan dengan proses diakuan atau mengoksidasi gas alam klorida dengan oksigen di udara. Persamaan reaksinya yaitu 2HCl ditambah O2 menghasilkan H2O plus Cl2. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Matur suwun, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.